Halo semua, selamat datang lagi. Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih kepikiran, apa sih sebetulnya inti dari semua yang ada? Nah, di rangkuman minggu ini, kita bakal kupas tuntas satu ide yang, wah, gede banget. Kristus sebagai pusat dari, ya, segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng apa maksudnya. Nah, kita mulai dari sini. Ayat ini kayaknya kita semua udah familiar banget ya, perintah agung. Tapi, sadar nggak kalau di balik kata-kata yang sering kita dengar ini, sebenarnya ada petunjuk tersembunyi. Petunjuk yang ngebawa kita ke sebuah misteri teologis yang dalam banget. Yuk kita lihat. Oke, dan dari ayat tadi langsung muncul pertanyaan yang bikin penasaran. Coba deh perhatiin, ada 3 pribadi kan? Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kenapa ayatnya bilang baptislah dalam satu nama, bukan 3 nama? Aneh ya? Ini kayak teka-teki, dan di pembahasan kali ini kita bakal coba pecahin bareng-bareng. Dan kunci buat mecahin teka-teki satu nama tadi itu ada di konsep kita yang pertama ini. Allah yang melalui proses. Jangan pusing dulu sama istilahnya. Ini bukan cuma teori teologi yang ribet kok. Ini tuh cerita tentang sebuah perjalanan yang luar biasa, dalam, dan benar-benar mengubah segalanya. Jadi gini, jawaban kenapa satu nama itu bukan kayak rumus matematika, 1+1+1. Bukan gitu. Jawabannya justru ada di dalam sebuah perjalanan, sebuah proses yang Allah selesaikan buat kita semua. Jadi kesatuan Bapa, Anak, dan Roh itu bukan lagi sekedar konsep abstrak di atas sana, tapi jadi kenyataan yang bisa kita sentuh dan alami berkat apa yang udah Dia lakukan. Terus, apa sih maksudnya Allah yang melalui proses itu? Sederhananya gini deh, bayangin Allah yang begitu besar, tak terbatas, nggak terjangkau. Tiba-tiba dia bikin dirinya bisa kita deketin, bisa kita kenal. Nah, proses inilah caranya. Dan ini penting banget. Esensinya sebagai Allah nggak berubah ya, tapi dia menambahkan sesuatu yang baru ke dirinya, yaitu kemanusiaan. Semua itu biar bisa nyampe ke kita. Prosesnya ini ada 4 langkah yang luar biasa. Pertama, inkarnasi. Ini momen di mana Allah jadi manusia. Gila kan? Terus yang kedua, dia bukan cuma mampir, tapi benar-benar menjalani hidup sebagai manusia seutuhnya selama 33,5 tahun. Ketiga, dia turun ke titik paling rendah, penyaliban, masuk ke dalam kematian. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Langkah keempat, kebangkitan. Dia bukan cuma hidup lagi, tapi dia menjadi sesuatu yang baru. Roh yang ngasih kita hidup. 4 langkah ini semuanya super penting. Dan inilah poin utamanya. Materi kita minggu ini benar-benar menekankan kalau Kristus itu pusat dari semua perjalanan ilahi ini. Semua proses tadi, jadi manusia, hidup di dunia, mati, bangkit lagi, itu semua mengerucut ke satu pribadi, Kristus. Jadi dia bukan cuma salah satu bagian dari cerita. Dia itu inti ceritanya. Jadi bisa dibilang gini, di dalam Kristuslah seluruh proses ilahi itu selesai dan jadi sempurna. Semua yang ada di Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua ada dan diekspresikan secara utuh di dalam Dia. Nah, inilah kenapa Dia jadi pusat dari segalanya. Masuk akal kan? Oke, kita udah ngerti prosesnya, sekarang kita lihat hasilnya. Dan hasilnya itu apa? Kuasa. Yuk kita lanjut ke bagian kedua, kita bakal lihat gimana Kristus setelah melalui proses itu jadi pusat dari semua otoritas. Nah, sebelum kita ngomongin otoritas, kita perlu sadar satu hal dulu. Di alam semesta ini sebenarnya ada kayak pertarungan besar gitu. Ada 2 prinsip yang saling berlawanan, yang terus-menerus bekerja. Dan kita semua ada di tengah-tengahnya. Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi ada prinsipnya Allah, yaitu otoritas. Hasilnya, keteraturan, ketundukan yang benar, dan yang paling penting, kehidupan. Nah, di sisi lain ada prinsipnya setan, yaitu pemberontakan. Ujung-ujungnya apa? Kesombongan, kekacauan, dan kematian. Beda banget kan? Oke, jadi apa sih otoritas rohani itu? Penting banget buat kita bedain ya. Ini bukan soal kekuasaan kayak jabatan di dunia. Bukan. Otoritas rohani itu adalah hak dan kuasa yang sumbernya langsung dari pribadi Allah sendiri. Buat apa? Buat menjalankan apa yang Dia mau. Dan kutipan ini, wow, dalam banget. Ketika kita menjamah otoritas Allah, kita menjamah Allah sendiri. Artinya apa? Otoritas itu bukan cuma ide atau konsep yang kita pelajari. Bukan. Otoritas itu adalah perjumpaan langsung, perjumpaan yang nyata dan personal dengan Tuhan sendiri. Nah, disinilah semuanya nyambung. Otoritas Kristus yang luar biasa itu
bukan sesuatu yang ujuk-ujuk dia punya. Otoritas itu adalah buah, adalah hasil dari proses yang tadi kita bahas. Justru karena dia udah ngelewatin semuanya itu, jadi manusia, hidup, mati, bangkit, dia jadi yang paling berhak buat megang semua kuasa di sorga dan di bumi. Prosesnya jadi fondasi kuasanya. Oke, kita udah ngomongin hal-hal yang dalam banget ya. Soal proses, soal otoritas. Sekarang pertanyaan paling penting. Terus buat kita apa? Apa gunanya semua ini dalam hidup kita sehari-hari? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas gimana caranya kita bisa nyambung dan hidup di dalam pusat otoritas ini. Ini dia pertanyaan utamanya. Kalau Kristus yang megang semua otoritas, gimana dong caranya? Kita sebagai orang yang percaya sama dia bisa terhubung dan bahkan mewakili otoritasnya itu. Mungkin nggak sih? Yuk kita cari tahu jawabannya. Ternyata buat bisa mewakili otoritasnya ada syarat dan ketentuan berlakunya. Pertama, dan ini agak ironis, kita sendiri harus ada di bawah otoritas. Nggak bisa kita mau berotoritas tapi kitanya sendiri nggak mau diatur. Terus kita harus benar-benar tahu apa maunya Tuhan, bukan asal tebak. Ini juga berarti kita harus siap buat menyangkal ego kita sendiri, hidup dekat banget sama Tuhan, dan ini penting, nggak bertindak cuma karena perasaan atau mood aja. Lalu, gimana cara praktisnya kita menerapkan otoritas ini? Alatnya apa? Jawabannya mungkin kedengeran simpel tapi sebetulnya super kuat. Doa. Tapi bukan sembarang doa ya. Ini yang kita sebut doa yang berotoritas. Coba perhatikan bedanya. Doa berotoritas itu bukan doa yang cuma minta-minta atau pasrah nunggu. Bukan, ini adalah doa yang aktif. Doa di mana kita sadar posisi kita di dalam Kristus, lalu kita memerintah, mengikat, dan melepaskan hal-hal di bumi ini sesuai sama apa yang Tuhan mau di surga. Gambar ini ngejelasin bedanya dengan bagus banget. Gini deh analoginya. Doa biasa itu mungkin kayak kita lapor masalah ke atasan kita, yaitu Tuhan. Tapi doa berotoritas itu saat kita dengan mandat dari atasan langsung turun tangan ngadepin masalah itu. Kita menerapkan kemenangan Kristus ke dalam situasi yang kita hadapi. Nah, doa berotoritas ini punya dua jurus utama, mengikat dan melepaskan. Mengikat itu artinya kita bilang stop pada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kita larang pekerjaan musuh. Sebaliknya, melepaskan itu artinya kita bilang silahkan buat kehendak Tuhan. Kita buka jalan supaya apa yang ada di surga bisa terjadi di bumi. Oke, jadi kita udah lihat bareng-bareng gimana Kristus itu jadi pusat dari proses Allah yang luar biasa, dan juga pusat dari semua otoritas. Setelah semua pembahasan ini, pada akhirnya cuma ada satu pertanyaan yang tersisa. Dan pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat Anda pribadi. Kalau Kristus adalah pusat dari segalanya, apakah Dia sudah benar-benar jadi pusat hidup Anda? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.